Miftahunisa Damayanti dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, NIM 201933122. Di sini saya dari LO6 akan menyampaikan khotibah yang bertemakan tentang berbakti kepada kedua orang tua yang biasa kita sebut birrul walidain. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dan saling berbagi. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban zaman jahiliyah menuju zaman yang modern seperti yang saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapat syafaatnya hingga yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya manhaj Islam adalah manhaj Rabbani yang dengannya Allah membedakan Islam dengan manhaj-manhaj lainnya. Di antara sifat Rabbaniyah, ajaran Islam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa keduanya yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka hingga menjadi manusia yang berguna. Allah berfirman, Quran Surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Pada ayat ini, Allah telah menyandingkan perintah mentauhidkannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan betapa agungnya kedudukan ayah dan ibu. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, tentunya jika setiap orang ingin menghitung keutamaan orang tua atas jasa-jasa mereka terhadap anaknya, maka tak seorang pun dapat menghitung ataupun membalasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak mungkin seorang anak dapat membalas jasa orang tua kecuali apabila ia mendapatkannya sebagai budak lalu dibelinya dan dibebaskannya. Hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di atas pundaknya pada tawaf di seputar Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka lelaki tersebut berkata,
Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau telah melihatku membalas kebaikan ibuku? Ibnu Umar menjawab, belum, walaupun sedikitnya kebaikan, akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini. Hadis riwayat Bukhari. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dosa kepada kedua orang tua merupakan dosa besar. Akan tetapi sangat disayangkan dari banyak manusia yang hidup di zaman ini sudah tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan kedua orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada kedua orang tuanya, baik di depan umum maupun di media sosial. Jangankan untuk menolong mereka dari beban hidup yang berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadi beban hidup tersebut. Menyakiti perasaan dan fisik orang tua bukan lagi menjadi masalah yang tabu di kalangan manusia. Menelantarkan mereka, bahkan sampai rela membunuh mereka hanya karena sebab-sebab hal yang sepele. Inilah pandangan hidup sehari-hari yang kita saksikan. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, di sisi lain, karena agungnya dan besarnya hak-hak yang dimiliki orang tua, maka Allah telah mewajibkan seorang anak untuk berbuat baik kepada mereka dalam segala hal, bahkan kepada orang tua yang kafir sekalipun, lebih-lebih kepada mereka yang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Quran surat Luqman ayat 15 yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikuti jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini tidak berarti kita harus taat kepada mereka atas hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, orang tua adalah pintu surga yang luas bagi seseorang yang ingin masuk ke dalamnya. Celakalah bagi mereka yang masih dapat bertemu dengan orang tuanya, namun dia terhalang dari mengecap manis dan indahnya surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah, kemudian sungguh sangat rugilah orang yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya pada usia lanjut namun dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang amalan-amalan yang paling dicintai Allah, maka beliau menjawab, sholat tepat waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu, marilah kita belajar dari kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW bagaimana kita seharusnya beradab kepada kedua orang tua kita. Janganlah jadi manusia yang durhaka kepada mereka, karena hal itu merupakan penghalang bagi setiap orang dari mengecap manisnya keindahan surga. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.